Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan nasional. Mulai dari pembahasan pembentukan dan persebaran kebudayaan nasional. Kebudayaan merupakan penyesuaian diri manusia terhadap hal-hal yang dipelajari atau kita bisa sebut dengan learning behavior. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, kesenian, adat istiadat, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai contoh, wujud kebudayaan berupa ide dan pola tindakan dapat dituangkan dalam bentuk tarian dan kesenian adat. Tarian dan kesenian adat di daerah Kalimantan memiliki keunikan berbeda, seperti halnya tari burung enggang. Keunikan gerak tari dari daerah Kalimantan adalah gerakannya yang bervariasi serta bersifat tegas, lincah, dinamis, spontan, ekspresif, dan berkesinambungan, serta berkesan kuat dan bermakna doa-doa. Kita akan masuk pada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional. Banyaknya jumlah penduduk dan beragamnya kondisi tiap wilayah di Indonesia menyebabkan keanekaragaman masyarakat dan budaya di Indonesia sangat tinggi. Kondisi tersebut menyimpan potensi pembangunan nasional. Sebagai generasi muda, kita dapat turut berperan aktif dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Kita jadi akan mengerucutkannya menjadi dua, yaitu pengertian kebudayaan nasional dan faktor pembentuk kebudayaan nasional. Kita mulai mempelajari dari pengertian kebudayaan nasional terlebih dahulu ya. Pengertian kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional memiliki karakteristik khas Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan nasional memberikan identitas dan jati diri suatu bangsa yang sangat kuat dan khas. Kebudayaan nasional dapat berwujud berupa kebudayaan fisik dan non-fisik. Untuk kebudayaan fisik kita dapat temui pada rumah adat, baju adat, dan alat musik tradisional. Itu contoh dari kebudayaan fisik ya. Sedangkan untuk contoh kebudayaan non-fisik adalah adat istiadat, kearifan lokal, dan ideologi. Yang utamanya pasti berkaitan dengan budaya ya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada faktor pembentuk kebudayaan nasional. Selain masyarakat, lingkungan termasuk faktor pembentuk kebudayaan. Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Kehidupan sosial dan karakter warga masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang di wilayahnya. Keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, kondisi geografis. Kedua, wilayah kepulauan Indonesia. Ketiga, keterbukaan terhadap dunia luar. Keempat, faktor sejarah. Dan terakhir, ada faktor agama. Kita ulas satu-satu ya, mulai dari kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi dan letak geografis Indonesia mempengaruhi jenis kebudayaan lokal, sehingga keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia tinggi. Berbagai budaya daerah di Indonesia merupakan hasil adaptasi manusia terhadap kondisi geografis di lingkungan tempat tinggalnya. Cara adaptasi tersebut tercermin dalam mata pencaharian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi penduduk setempat. Jadi contohnya untuk mata pencaharian ya, di daerah NTT atau lebih tepatnya di Pulau Lembata itu sering mengadakan upacara adat memburu ikan paus. Nah itu kan berpengaruh pada kondisi geografisnya yang merupakan pesisir ya, seperti itu. Jadi ini berpengaruh pada kebudayaannya. Kemudian bisa dicontohkan pada nilai religi penduduk setempat. Jadi di daerah pantai selatan Jawa, itu tepatnya di pantai Parangkusumo, itu terdapat acara adat yaitu labuhan. Jadi mereka membawa hasil bumi yang kemudian diarak menuju pantai Parangkusumo yang kemudian dilabuh atau dihanyutkan ke lautan. Jadi kondisi geografinya memengaruhi nilai religi penduduk setempat ya. Selain itu mungkin kalau ini di daerah Gunung Bromo juga ada. Nah itu kan juga
melakukan kegiatan adat membawa hasil bumi yang kemudian dilempar ke kawah Gunung Bromo. Itu contohnya. Saya lanjutkan ke faktor wilayah kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas banyak pulau. Etnik atau kelompok etnik yang mendiami suatu pulau dipisahkan oleh daratan dan lautan, sehingga mengembangkan budaya lokal untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan terjadinya isolasi geografis. Tidak adanya alat komunikasi yang memadai menyebabkan minimnya pengaruh dari luar, sehingga penduduk di suatu pulau atau wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang khas. Jadi kan memang Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh lautan ya. Jadi antar wilayahnya ini kan pasti tidak ada komunikasi karena zaman dulu kan belum ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ya. Nah, maka perkembangan budaya yang ada itu coraknya pasti berbeda karena adanya isolasi tadi. Dan dimungkinkan meskipun dalam satu pulau juga memiliki perbedaan, tetapi misalkan rumpun Sumatera itu tetap memiliki kemiripan. Untuk Sumatera dengan Jawa itu relatif berbeda. Itu disebabkan karena wilayah kepulauan Indonesia. Masuk pada faktor keterbukaan terhadap dunia luar. Indonesia terletak di jalur persimpangan dunia, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia terbiasa berhubungan dengan masyarakat asing seperti Tiongkok, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, Arab, dan Jepang. Karena itu tadi, Indonesia terletak pada jalur perdagangan atau bisa dikatakan letak Indonesia itu sangat strategis, sehingga dilalui negara-negara asing. Daerah pesisir lebih cepat mengalami pembaruan budaya dengan bangsa asing daripada daerah pedalaman. Contohnya ya Semarang atau kota-kota lain di Pulau Jawa kan itu seperti hanya Jakarta, Semarang, Surabaya itu merupakan kota di pesisir ya. Jadi perkembangan daerahnya sangat mudah untuk dipengaruhi dunia luar karena aksesibilitas ke transportasi lautnya pada zaman dulu sangat mudah. Semarang sebagai kota pesisir memiliki jenis kebudayaan beragam yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, Tiongkok, Arab, dan Belanda. Itu terlihat dari bangunan-bangunan yang ada di kota Semarang ya. Selain itu, bentuk-bentuk bangunan seperti candi, masjid, dan benteng merupakan bukti adanya pengaruh dari luar dalam membentuk keanekaragaman budaya. Kontak antar kebudayaan yang berlangsung sejak lama di Indonesia mendorong terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi menyebabkan perubahan pada kebudayaan yang dipengaruhinya. Akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan. Terdapat unsur-unsur kebudayaan asli yang masih bertahan dan ada pula unsur kebudayaan yang mengalami penyesuaian. Jadi ya faktor bangsa luar ini mempengaruhi biasanya minor ya, misalkan ya bentuk-bentuk bangunan. Berikutnya, faktor sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah para imigran yang datang ke Indonesia secara bertahap. Bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia adalah Melanesia atau Papua Melanozoid dan disusul bangsa Melayu. Kedatangan bangsa Melayu itu pun dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan yang tergolong sebagai bangsa Proto-Melayu atau bisa kita sebut Melayu tua. Tahap kedua dilakukan oleh bangsa Dutro Melayu atau bisa kita sebut juga Melayu muda. Proto-Melayu awalnya menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Selanjutnya mereka terdesak oleh kedatangan bangsa Dutro Melayu atau Melayu muda, sehingga bangsa Proto-Melayu menyebar ke Indonesia bagian timur. Setiap gelombang kedatangan nenek moyang asli Indonesia menempati wilayah tertentu dan menurunkan suku bangsa yang berbeda-beda. Suku-suku di Indonesia memiliki keragaman fisik dan budaya yang membedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Keturunan bangsa Melanesia yaitu suku Siak dan Papua. Sedangkan untuk bangsa Proto-Melayu menjadi nenek moyang suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Sedangkan untuk bangsa Dutro Melayu menurunkan suku Jawa, Melayu, Sunda, Minang, Makassar, dan Bugis.
Hasil dari kebudayaan zaman batu muda atau Neolitikum yang terkenal dari bangsa Proto Melayu yaitu kapak persegi. Sedangkan bangsa Dutru Melayu telah mampu membuat benda-benda berbahan dasar logam seperti perunggu dan besi yang contohnya antara lain kapak sepatu, kapak corong, dan nekara. Itu tadi faktor sejarah. Masuk ke faktor agama. Agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya suku-suku bangsa di Indonesia sehingga tercipta keanekaragaman budaya. Sebelum masuknya berbagai agama, masyarakat Indonesia pada zaman dulu telah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Agama Buddha lebih dahulu masuk ke Indonesia, diikuti agama Hindu. Agama Hindu berkembang pada masyarakat Bali dan Lombok, sedangkan pengaruh agama Buddha terlihat pada sebagian kebudayaan masyarakat Jawa. Yang paling mencolok yaitu adanya Candi Borobudur ya, di Jawa Tengah. Pada awalnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India. Selanjutnya, bangsa Arab datang ke Indonesia sambil melakukan perdagangan. Pengaruh agama Islam tercermin dalam perkembangan budaya suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, dan Makassar. Agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku di wilayah Flores dan Timor. Agama Kristen mempengaruhi kebudayaan suku Ambon, Batak, dan Minahasa. Sedangkan untuk suku Jawa mempunyai keunikan karena semua agama dan kepercayaan berkembang pada masyarakatnya yang terwujud dalam budaya kejawen. Masuknya pengaruh dari berbagai agama dalam masyarakat tidak mengubah seluruh bentuk kebudayaan lokal. Sebagian masyarakat memadukan antara kepercayaan lokal dan agama. Dengan demikian, unsur-unsur kebudayaan lokal masih dipertahankan. Itu tadi pembahasan mengenai kebudayaan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.